Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kari condre hijikeun abretkeun dina kaharian. Saya Mat Picis mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadah puasa ini. Oke, lanjut saja. Saya sekarang akan berbagi ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Berbagi untuk para junior ya, untuk para junior bukan untuk para master ataupun para senior ya. Di sini saya cuman pengen berbagi, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Banyak yang bertanya, khususnya anggota-anggota Kariconre bertanya, kan gerakan apa saja yang harus kita paling takuti ketika lawan kita memegang senjata tajam ya. Hari ini akan saya contohkan misalkan dengan serangan golok ya. Nah, kalau bagi saya justru berpikir kita harus lebih mewaspadai ketika goloknya belum keluar dari sarangnya. Nah, ya, yang paling harus kita waspadai itu golok yang belum keluar dari sarangnya, ya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena kalau sudah keluar dari sarangnya, kita mungkin akan bisa lebih mengantisipasi atau membaca kemana itu arah golok lawan kita ya. Nah, paling secara naluri manusia, cara menyerang pakai golok itu paling ada beberapa gerakan. Satu, misalkan tebasan ya, tebasan dari samping juga atau dari atas ya, ataupun dari bawah ya. Terus jarang sekali sih kalau golok untuk dilakukan tusukan, karena lebih efektif untuk menusuk itu senjata yang kecil ya, kayak pisau. Nah, tapi ada juga yang menggunakan gerak golok ini menjadi tusukan, tapi dibantu dengan kedua tangan ya. Tapi itu kurang efektif sebetulnya. Paling golok gunanya untuk tebasan ya, dari samping kiri, samping kanan, dari atas ataupun dari bawah ya. Nah, kenapa saya tadi bilang kita harus lebih mewaspadai golok yang masih di dalam sarung ya? Karena kenapa? Jadi rekan-rekan, ketika golok masih di dalam sarung, ini masih teka-teki arahnya kemana ya. Jadi masih teka-teki arahnya kemana ya, apalagi dipegangnya oleh seorang ahli dalam bidangnya ya. Nah, ketika contoh, nah lawan kita dengan pose begini aja ya, ini bingung, ini bisa mengelabui lawannya karena belum jelas ini yang mencabut tangan kiri atau tangan kanan, masih teka-teki ya. Makanya kenapa saya tadi bilang kita harus lebih mewaspadai ya ketika senjata tajam itu belum keluar dari sarungnya ya. Contoh misal nah, kadang orang berpikir bahwa tangan kanan yang akan mengambil golok, padahal itu sekedar tipuan. Contoh misal nah padahal tangan kiri yang akan mengambil golok, sementara tangan yang ini cuma tipuan ya. Nah, itu kan masih teka-teki. Atau sebaliknya ya, sebaliknya malahan justru tetap tangan kanan yang ngambil ya. Contoh misalkan, nah ini ke sini padahal ini yang ngambil ya. Nah, tetap ya, jadi lebih cenderung kita harus mewaspadai golok yang masih di dalam sangkarnya. Itu menurut pendapat Akang ya. Tapi nggak tahu, mungkin rekan-rekan di sana ada yang lebih memahami ya. Tapi ini mudah-mudahan bisa bermanfaat aja. Nah, kenapa? Karena kalau sudah di luar begini, ini udah jelas arahannya akan ke mana ya. Oke, rekan-rekan, itu tips berbagi ilmu dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Intinya dalam mempelajari bela diri itu adalah bagaimana caranya kita untuk selamat.
Selamat di dunia, selamat di akhirat. Ya, oke rekan-rekan, cukup sekian dari saya. Bagi yang belum mensubscribe, silahkan untuk disubscribe. Saya intinya minta dukungannya, minta doanya kepada saudara-saudaraku semua yang melihat channelnya Kari Conre ini, ya. Dan sekali lagi, saya di sini tidak merasa hebat, tidak merasa lebih baik. Di sini saya cuman semata-mata cinta sama budaya saya sendiri, biar budaya warisan leluhur kita tidak punah, ya. Yuk kita cintai budaya kita sendiri, ya, dan kita tetap istiqomah memegang tetekon paguronnya masing-masing, karena semua paguron tidak mengarahkan ke hal yang negatif, justru akan menciptakan manusia yang sukses, ya, sukses di dunia, sukses di akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kari Conre, hijikeun abretkeun dina kahadian.